Oke, selamat malam jemaat kasih Tuhan. Bagaimana di tahun baru? Masih tahun baru ya? Masih dalam penyertaan Tuhan, amin. Oke, saya harap kita siap untuk belajar firman Tuhan. Nah, itu yang ingin kita lakukan saat ini. Saya ingin kembali mengajak kita balik lagi ke kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara. Di awal tahun, Rabu pertama, saya sedikit break dari kitab Ayub. Karena spesial ya, momen spesial, ada momen spesial, udah masuk belum? Ya, ada momen spesial, ada tahun baru waktu itu. Tapi kita mau kembali lagi ke dalam Ayub di sini. Nah, sudah masuk tahun 2025, saya merasa kitab Ayub harus segera diselesaikan juga karena masih banyak hal-hal lain yang mau kita bahas sebenarnya. Ayub sudah cukup lama kita bahas. Oleh karena itu saya sebenarnya terakhir kita di pasal 36, kalau saya tidak salah. Tapi saya tidak akan membahas pasal 37, kita masuk langsung pasal 38. Soalnya pasal 37 indah juga, tapi pasal 37 sebenarnya adalah kata-kata terakhir dari Elihu untuk masuk kepada pasal 38. Dan intinya sebenarnya adalah di pasal 38 sampai 42. Ini adalah konklusi, ini adalah kesimpulan, ini adalah klimaks dari kitab Ayub sebenarnya. Dan itu dimulai dari pasal 38, yaitu Tuhan menjawab di sini, Tuhan berbicara langsung. Nah, sebenarnya kita harus membaca keseluruhan dari pasal ini, tapi karena panjang dan waktu kita sempit kalau di Rabu malam, saya tidak akan ajak kita baca semuanya terlebih dahulu, nanti kita baca sambil kita masuk ke poin-poinnya saja. Jadi untuk sementara kita akan langsung dari ayat 1 sampai ayat 3, ini pendahuluan kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 3, Ayub pasal 38, demikian firman Tuhan. Lalu dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus memberitahu aku. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Engkau mengaruniakan begitu banyak berkat-berkat rohani dan juga berkat jasmani kepada kami. Kami bisa berada di tempat ini, kami punya kesehatan, kami punya fasilitas, kami punya jemaat di tempat ini, kami punya sarana-prasarana, sungguh hal yang indah Tuhan, dan kami mau memakai semuanya itu untuk belajar firman-Mu pada saat ini, untuk melakukan hal yang menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami, singkapkan dan nyatakan pada kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Anda tahu bahwa di abad 13 pernah ada seorang raja Spanyol yang namanya Alfonso ke-10. Dan Alfonso ke-10, raja Spanyol ini, dia pernah berkata begini, seandainya aku ada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, pasti aku akan memberikan beberapa usulan, petunjuk kepada Tuhan gimana supaya alam semesta ini lebih baik, katanya gitu ya. Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Mungkin tidak secara terang-terangan, tapi jangan-jangan pernah nggak waktu Anda masih kecil mungkin, atau mungkin ada anak-anak yang pikir kadang-kadang tanya, kenapa ya Tuhan ciptakan nyamuk? Kalau saya jadi Tuhan, saya nggak akan ciptakan nyamuk. Gitu ya. Kenapa Tuhan ciptakan lalat? Kalau kita lagi kesel sama nyamuk, lagi kesel sama lalat, kenapa Tuhan ciptakan ini? Mestinya nggak usah diciptain. Atau bahkan ya ketika kita kesel dengan situasi kita, ketika kita sebal dengan apa yang terjadi dalam hidup kita komplain kepada Tuhan, sebenarnya itu menunjukkan suatu sikap yang sama bahwa Tuhan, kenapa jadi begini? Bukankah engkau in charge? Bukankah engkau penguasanya? Kenapa jadi begini sekarang? Oleh karena itulah Tuhan begitu rindu dan memerintahkan pada kita orang yang punya hati selalu mengucap syukur, selalu berserah pada Tuhan. Ya, karena orang yang demikian paham bahwa Tuhan berdaulat. Nah, bukan saja Alfonso, Ayub, walaupun mungkin tidak, sekali lagi kita juga ya tidak terang-terangan atau dengan sengaja bilang Tuhan, aku bisa lebih baik dari engkau. Mungkin kita tidak terang-terangan bicara seperti itu. Namun dengan sikap kita, dengan keraguan-raguan kita, dengan komplain kita,
kita sebenarnya menyatakan seperti itu. Dan demikianlah Ayub gitu, ketika dia komplain kepada Tuhan, ketika dia bilang, Tuhan kenapa engkau tidak memberikan keadilan kepadaku? Tuhan kenapa engkau mengizinkan hal ini terjadi? Seolah-olah Ayub ingin komplain bahwa Tuhan mestinya bisa lebih baik. Mestinya cara engkau mengatur dunia ini, cara engkau mengatur alam semesta ini, mestinya lebih baik. Walaupun Ayub mungkin tidak secara sadar mau berkata seperti itu, namun sebenarnya itu yang dikatakan. Itu yang dikatakan. Dan demikian juga ketika kita, ya mungkin kita tidak puas dengan kita bersungut-sungut. Ya. Bayangkan orang Israel bersungut-sungut, ya mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari padang gurun. Ini kan perlindungan Tuhan, ini kan program Tuhan. Lalu mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka bilang, lebih baik kami mati di Mesir dan sebagainya. Ya, seolah-olah mereka ingin berkata bahwa kalau kami yang urus Tuhan, pasti lebih baik dari engkau. Nah, saudara yang kasih Tuhan, benarkah kalau kita yang urus alam semesta ini akan lebih baik dari Tuhan? Kalau kita yang ditaruh sebagai hakim untuk menghukum orang jahat, memberikan hadiah pada orang benar, kita akan lebih baik daripada Tuhan? Benarkah demikian? Nah, luar biasanya, mulai dari pasal 38 di sini, Tuhan menjawab Ayub. Nah, ini satu hal yang mungkin tidak dikira-kira, karena Ayub dari awal rindu untuk ketemu Tuhan. Ya, dia berkali-kali, kita nggak usah buka ayatnya ya, tapi Anda bisa ingat kembali, kita sudah bahas, dia berseru, Tuhan, seandainya engkau mau bersoal jawab dengan aku, seandainya aku bisa menghadap Tuhan untuk membawa kasusku kepada dia, aku akan menanyai Tuhan, gitu kan. Dalam benaknya Ayub dia ingin bersoal jawab dengan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Kenapa aku yang baik? Kenapa aku yang saleh? Kenapa aku yang adalah orang benar? Kenapa aku mengalami hal-hal seperti ini? Ya, dia ingin menanyai Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan jawab dia di sini. Ini luar biasa ya. Tiba-tiba Tuhan jawab dia di sini. Dari ayat 1 tadi kita baca. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, kita tidak tahu detailnya, saudara. Apakah Tuhan menjawab Ayub dalam pengertian ada suara di hati Ayub? Ataukah ada suara yang terdengar? Apakah hanya Ayub yang mendengar? Apakah semua orang, di mana si Elihu, Elifas, dan sebagainya, apakah mereka ikut mendengar? Kita tidak dikasih tahu detailnya, tapi saya membayangkan bahwa Tuhan menjawab dan didengar oleh semua orang. Di sini. Dan Tuhan menjawab dari dalam badai. Dari dalam badai. Badai ini badai yang literal, suatu badai yang mungkin besar. Namun kita harus ingat bahwa Ayub sendiri sedang berada dalam badai kehidupan yang sangat besar juga. Jadi ada badai angin, beberapa hari ini Jakarta kan kena ini ya. Mungkin belum bisa dibilang badai lah, hujan aja. Jakarta kena hujan ya. Moga-moga nggak jadi badai. Tapi ada badai air, tapi yang sedang dihadapi oleh Ayub adalah badai kehidupan yang luar biasa. Dia tersapu, dia tergolak, bagaimana dia tadinya orang paling kaya di daerah dia, ya, tiba-tiba menjadi miskin, jadi sakit, hampir mati. Ini badai kehidupan yang luar biasa. Dan Tuhan menjawab dari dalam badai. Jawab dari dalam badai. Nah, ayat 2 berkata, siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Di TB 1 dikatakan, siapakah dia yang menggelapkan keputusanku? Jadi kita melihat di sini Tuhan bilang, Ayub, ya, engkau tidak paham rancanganku, engkau tidak paham keputusanku, sehingga engkau mengatakan kata-kata yang mengaburkannya, menggelapkannya. Komplainmu ini tidak didasarkan kepada pengertian yang benar tentang rancangan Tuhan. Nah, menarik sekali bahwa nanti kalau di pasal 42, coba kita intip sebentar ya. Di pasal 42 ayatnya yang ke-7, kita akan mendapatkan sisi yang lain. Di mana di pasal 42 ayat 7, setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi di sini, di pasal 42 ayat 7, Tuhan bilang bahwa Ayub berkata benar tentang Tuhan. Tetapi di pasal 38 ayat 2, Tuhan bilang, Ayub, kamu tidak paham rancanganku, kamu menggelapkan, ya, mengaburkan, membuat
tidak jelas ya, rancangan Tuhan. Ya, jadi kita dapatkan bahwa ada hal-hal yang Ayub katakan tentang Tuhan yang benar, dan ada hal-hal yang Ayub katakan tentang Tuhan yang tidak benar. Dan ini yang mau kita lihat di sini. Di ayat yang ketiga, Tuhan berkata, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus memberitahu aku. Nah, ini sangat menarik. Ini memang Tuhan datang dan bertemu dengan Ayub, tapi tidak seperti yang Ayub bayangkan. Karena pemikiran Ayub mungkin dia akan bertanya, Tuhan harus jawab. Dia yang menjadi penanya, Tuhan akan yang kasih jawab. Tapi Ayub bukan hakimnya Tuhan. Siapa di antara manusia yang bisa jadi hakim Tuhan? Dan ketika Tuhan muncul, bukan Ayub yang bertanya, Tuhan yang jawab. Tuhan bilang apa? Aku yang akan tanya, kamu yang harus jawab. Sama Ayub. Ya, dan Tuhan bertanya, Tuhanlah hakimnya. Oke, nah sehingga dari pasal 38 sini nanti sampai pasal 41, sebenarnya di sini ada suatu pidato yang panjang dari Tuhan. Ada suatu pernyataan yang indah dari Tuhan. Dan intinya adalah Tuhan ingin menekankan kepada Ayub, kamu tidak bisa mengurus dunia ini lebih baik daripada aku. Dan ini menjadi tema dari khotbah saya, yaitu kita tidak bisa mengatur dunia lebih baik daripada Tuhan. Kita tidak bisa mengatur dunia lebih baik daripada Tuhan. Tuhan sudah adalah yang terbaik karena dia adalah Tuhan. Nah, dari ayat 4, jadi tadi ayat 1 sampai ayat 3 adalah pembukaan. Nah, kita akan masuk ke poin-poin kita dari ayat 4 sampai ayat yang ke-38, di mana Tuhan menyatakan tentang bagaimana dia mengatur dunia ini. Lalu dia tantang Ayub nanti, kamu bisa nggak Ayub? Kan? Kamu bisa nggak Ayub? Dan sebenarnya itu sampai pasal 39 dan sampai 40 dan 41. Ya, cuman ada suatu perbedaan di pasal 38, fokus Tuhan menyatakan tentang dunia fisik. Dari pasal 39 ayat 1 sampai dengan selanjutnya itu Tuhan fokus kepada dunia makhluk hidup, binatang-binatang dan sebagainya. Ya, jadi hari ini kita tidak akan punya waktu untuk masuk ke pasal 39. Kita lihat di pasal 38 di mana Tuhan menyatakan tentang dunia fisik. Bagaimana Tuhan mengaturnya, dan bagaimana Tuhan mengaturnya sudah dengan cara yang sebaik mungkin. Oke, jadi ada 7 poin yang akan kita lihat di sini. Kalau tambah pembukaan tadi jadi 8, tapi kita nggak usah hitung pembukaan ayat 1 sampai ayat 3 itu 1 poin. Tapi ada 7 poin berikutnya, di mana Tuhan bertanya kepada Ayub. Yang pertama, topiknya adalah peletakan dasar. Peletakan dasar bumi. Kalau kamu mau mengurus bumi, kamu mulai dari mana? Kamu mau mulai dari sekarang. Bagaimana dengan bumi dulu? Siapa yang buat dari awal? Istilahnya. Tuhan menantang Ayub di sini. Kita lihat dari ayat 4 sampai ayat 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Di atas apakah alas-alasnya dipancang dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Dan semua tantangan yang Tuhan berikan, pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada Ayub dan juga kepada kita pada hari ini, dimaksudkan bukan saja untuk membuat kita menyerah dan berkata, Tuhan bukan aku, Tuhan aku tidak tahu. Ketika Tuhan bertanya, di mana kamu? Kita hanya bisa menjawab, saya belum ada Tuhan, saya tidak ada di sana. Atau ketika Tuhan bertanya, tahukah kamu? Kita harus mengaku, Tuhan aku tidak tahu Tuhan. Ya, tapi bukan stop sampai di sana. Kita dipaksa untuk mengakui Tuhan engkau yang tahu. Tuhan engkau yang ada di sana. Tuhan engkaulah yang maha kuasa. Jadi semua pertanyaan ini ditujukan untuk membuat kita melihat betapa kecilnya diri kita dan betapa besarnya Tuhan. Ya, kita melihat di sini dari peletakan bumi. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang katanya dia memakai istilah semacam bangun-membangun di sini ya, meletakkan dasar, fondasi, menetapkan ukuran dan lain sebagainya, bikin alas-alasnya. Tentu kita tahu bahwa bumi bukan seperti rumah,
Ya, kalau rumah ada fondasi, ya. Tapi kalau rumah fondasinya ya di atas batu atau di atas bumi itu sendiri. Kalau bumi fondasinya di atas apa? Ya, nggak ada. Orang zaman dulu, saya pernah kasih di seminar waktu itu, banyak mitologi-mitologi. Ada mitologi bahwa bumi itu di atas punggung gajah, bumi itu di atas punggung kura-kura raksasa, dan lain sebagainya. Macam-macam yang seperti itu. Tentu tidak benar. Nah, sains, kita tahu hari ini, sebagaimana dikatakan bahwa Tuhan menaruh bumi di atas kehampaan. Itu ada di dalam Alkitab juga. Tuhan menggantungkan bumi di atas pada kehampaan. Kalau gitu dasarnya apa? Landasannya apa? Ada hukum-hukum alam, ya. Ada hukum gravitasi, ada hukum macam-macam lagi yang lain, sehingga bumi tidak beranjak dari orbitnya mengelilingi matahari. Luar biasa sekali. Ya, bahkan sebagaimana di kelas Alkitab Ilmu Pengetahuan yang saya jelaskan di semester lalu, bahwa para ilmuwan sekarang memahami bahwa bumi kita ini disebut sebagai Goldilocks. Goldilocks, mungkin ada yang tahu cerita Goldilocks ya, Goldilocks dan 3 ekor beruang itu, ya. Di mana ada Goldilocks ini kan pergi ke rumahnya beruang gitu. Lalu punya papa beruang selalu terlalu besar, terlalu panas, terlalu gede. Kalau yang punya mama beruang terlalu ini. Nah, untuk yang anak beruang pas katanya, pas untuk dia, pas. Sampai tempat tidurnya pun pas, sampai dia ditangkap oleh beruang waktu itu. Karena ketiduran tempat tidurnya. Kalau Anda nggak tahu ceritanya, oke lah, Anda baca sendiri nanti, Goldilocks ya. Tapi intinya adalah bahwa alam semesta kita, dunia kita, ini dunia yang pas banget untuk kehidupan. Pas banget. Kalau dunia kita, bumi kita ini sedikit saja lebih dekat ke matahari, kita akan terlalu panas. Sedikit saja lebih jauh dari matahari, kita sudah membeku. Persentase oksigen dengan nitrogen di atmosfer kita ini juga pas sekali. Kalau terlalu sedikit, kita semua menggap-menggap seperti ikan dikeluarin dari air gitu ya. Kalau misalnya oksigen terlalu banyak, maka bukan hanya kebakaran di LA sekarang, di kita juga sudah kebakaran di mana-mana. Karena oksigen yang terlalu banyak akan menimbulkan betapa mudahnya api akan terpercik. Jadi konsentrasi oksigen di atmosfer kita persis pas sekali begitu. Dan itu hanya sedikit saja, kita bisa kasih berpuluh-puluh faktor variabel yang harus pas gitu supaya ada kehidupan yang mantap di bumi ini. Dan itu semua ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Dia mengatur bumi sedemikian rupa, mendirikan alas-alasnya. Oh, sudah nggak sama Tuhan. Dan itu adalah hal-hal fisik. Dan makanya saya sering berkata, kalau misalnya kita tahu Tuhan menetapkan hukum fisika untuk bumi ini, hukum kimia, hukum fisika ini hukum-hukum fisik, maka kita bisa pasti juga bahwa Tuhan juga ada menetapkan hukum-hukum rohani, hukum-hukum moral, hukum-hukum rohani di dalam dunia ini, yang sama kuatnya dengan hukum-hukum fisik. Kalau Anda tidak mau patah tulang, janganlah lompat dari jendela lantai 3. Gitu. Ya, saya rasa dari anak kecil mestinya sudah tahu, jangan tertipu oleh film Superman misalnya, gitu kan? Anda lihat Superman lompat, gitu kan? Wah, saya juga mau lompat, kata anak. Gitu. Enggak, mestinya nggak boleh seperti itu. Nah, sebenarnya ada hukum-hukum rohani di dunia ini. Kalau Anda mau sukses dalam hidup ini, hai anak muda, gitu kan? Banyak anak muda, bagaimana saya bisa sukses dalam hidup ini? Bagaimana saya bisa maju dalam hidup ini? Ada hukum-hukum rohaninya. Hukum rohaninya di mana? Ya di dalam Alkitab. Mau dong, saya pengen tahu dong. Masuk ke GITS, ikut belajar, ikut seminar. Kita belajar banyak hal. Hukum-hukum rohani dari Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi di sini ya. Masih balik lagi ke teks di sini. Jadi Tuhan tetapkan alas-alas bumi, Tuhan bikin segala macam. Ayat 7 ini sangat menarik. Karena dikatakan, waktu Tuhan mendirikan dasar-dasar bumi, maka dikatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ya, perhatikan kata semua anak Allah bersorak-sorai di situ. Kata semua anak Allah di situ dari kata Bnei Elohim yang sudah muncul di pasal 1 dan pasal 2. Masih ingat nggak di pasal 1 pasal 2 waktu diceritakan bagaimana Tuhan kayak membuka
bikin pengadilan, lalu datanglah anak-anak Allah menghadap, datang juga bersama anak-anak Allah siapa? Iblis. Di mana Tuhan bertanya pada iblis, dari mana saja kamu? Iblis bilang dari menjelajahi bumi. Lalu Tuhan tanya iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Masih ingat insiden itu? Nah, anak-anak Allah siapa di situ? Anak-anak Allah adalah malaikat-malaikat. Jadi dikatakan di ayat 7 di sini, pada waktu Tuhan mendirikan alas bumi pada hari pertama, dalam kisah penciptaan hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi di sini. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi di situ, malaikat ikut menyaksikan. Malaikat ikut menyaksikan, ya berarti malaikat itu diciptakan pada hari pertama juga kemungkinan. Lalu di bagian pertama dari ayat ini, dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama. Bintang-bintang fajar di sini bukan mengacu kepada bintang beneran, tapi ini adalah bahasa kiasan untuk malaikat tadi itu. Karena ada paralel, puisi paralel di sini. Ya, jadi bintang-bintang fajar di sini maksudnya adalah semua anak Allah di situ. Kenapa mereka disebut bintang fajar? Nomor satu, bintang sering dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan malaikat. Baca kitab Wahyu. Ada 7 bintang di tangan kanan Yesus melambangkan 7 malaikat jemaat. Iblis digambarkan dengan ekornya menarik sepertiga bintang dan lain sebagainya. Jadi bintang sering dipakai untuk menggambarkan malaikat. Lalu kenapa disebut bintang-bintang fajar? Bintang-bintang fajar adalah bintang-bintang yang pertama sekali menyongsong mulainya hari yang baru sebenarnya. Nah, ini menggambarkan bahwa malaikat-malaikat adalah makhluk pertama yang berkehendak bebas yang Tuhan ciptakan. Makhluk yang Tuhan ciptakan pertama bahkan. Ya, sebelum binatang, sebelum manusia, Tuhan sudah ciptakan malaikat di sini. Jadi Tuhan ingin menekankan, hei Ayub, kamu siapa? Jangankan dibandingkan dengan Tuhan. Dibanding malaikat saja kamu kalah. Karena minimal malaikat ada waktu Tuhan menciptakan. Mereka melihat Tuhan menciptakan. Engkau tidak ada pada waktu itu. Jadi jangankan dibandingkan dengan Tuhan, dibanding malaikat saja kita kalah sebenarnya. Oke, itu adalah yang poin pertama ya, peletakan dasar kita lihat di sini. Poin yang kedua adalah pengekangan laut. Pengekangan laut. Kita lihat di ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat 8 sampai 11. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika ia menyembur keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Lalu aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Oke, jadi ya laut ya, Tuhan berkata dialah yang memberikan batasan pada laut. Dia memberikan aturan-aturan, laut kamu sampai di sini saja. Dan laut tentu adalah sesuatu yang megah ya. Kalau manusia melihat laut, kita melihat suatu karya Tuhan yang begitu indah, begitu agung, tapi begitu dengan power, kuasa yang begitu majestic. Sampai sekarang manusia kalau di tengah laut, apalagi kalau laut yang lagi menggila ya, kita bagaikan semut di sana. Kapal yang sebesar apapun yang dibuat manusia, kalau sudah di tengah lautan itu kecil. Mungkin kalau kapal itu di pantai, di pelabuhan kelihatannya besar sekali. Kapal-kapal yang besar kan sangat besar. Ya. Kapal-kapal induk yang membawa ratusan pesawat sangat besar kelihatannya. Tapi coba ditaruh di tengah laut, di tengah badai, di tengah hurricane misalnya. Kapal itu kecil dan terombang-ambing seperti semut di atas sebuah daun. Jadi laut menggambarkan kuasa Tuhan juga. Di satu sisi. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara laut, ini menjadi semacam obsesi manusia di zaman sekarang ini. Apalagi dengan adanya agenda global warming segala macam. Saya yakin semua orang sudah pernah mendengar. Katanya global warming, ya, sekarang diubah, di branding ulang jadi climate change. Kenapa? Ya karena ternyata ada warming tapi ada nggak warming juga. Saya barusan dapat dikasih lihat foto oleh istri saya, ada ini ya, di berita-berita di Florida lagi hujan salju katanya, gitu kan. Wah, mana global warmingnya malah jadi dingin di sini. Sehingga akhirnya mereka ubah namanya bukan global warming lagi, climate change.
Lalu yang ditakutkan apa dari orang-orang yang teriak-teriak global warming ini? Katanya, oh hati-hati itu nanti esnya akan meluruh, lalu airnya akan meningkat, ya, lalu kita semua akan terbenam air. Sampai mereka bikin filmnya, ada film itu, kalau nggak salah judulnya Water World atau apa begitu ya, di mana diimajinasikan dunia kita sudah jadi air semua. Tapi Tuhan ingin kasih tahu bahwa sebenarnya itu semua ada di tangan Dia. Itu semua ada di tangan. Dan ironisnya, dunia memang pernah ditutupi oleh air. Kapan itu? Ya pada saat air bah Nuh. Dan apa yang menyebabkan air bah Nuh? Yang menyebabkan air bah Nuh adalah dosa manusia, pemberontakan manusia. Itu yang menyebabkan air bah Nuh. Dan manusia hari ini mencoba untuk mengatasi ekologi. Ya, katanya, oh akan ada bencana ekologi dan lain sebagainya. Kita harus bikin ini, bikin itu. Kita harus cari sumber energi yang lain lah, segala macam. Saya tidak berkata bahwa semua itu nggak ada gunanya. Ada gunanya, sekian persen lah ada gunanya. Tapi sebenarnya yang paling penting yang manusia bisa lakukan supaya di bumi ini tidak ada bencana ekologi adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena bencana ekologi yang terhebat terjadi di air bah Nuh karena manusia jahat, sehingga Tuhan mendatangkan bencana. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan bilang sama orang Israel, kalau kalian taat padaku, aku akan memberikan hujan pada waktunya. Hujan awal dan hujan akhir. Tapi kalau kalian tidak taat padaku, aku akan tutup langit, sehingga langit menjadi besi, dan bumi menjadi tembaga. Tuhan bilang. Dan itu pernah terjadi pada zaman Elia. Tuhan biarkan di Israel tidak turun hujan 3,5 tahun. Itu adalah bencana, saudara. Kalau sampai tidak turun hujan 3,5 tahun, itu bencana. Tapi kenapa itu terjadi? Nah, kita nggak perlu usah pusingin masalah sainsnya. Boleh, pelajari sainsnya. Tapi Tuhan di atas segala-galanya. Itu adalah karena orang Israel berdosa sama Tuhan. Oleh karena itu, saudara sama Tuhan, kita berkata, Tuhan bilang di sini, aku yang tentukan laut sampai di mana. Aku yang tentukan laut sampai di mana. Kamu ada nggak? Ayub. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, perhatikan ayat yang ke-11. Lalu aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Laut ini kan sebenarnya benda mati. Air itu benda mati. Ya. Dikatakan congkak, ini satu metafora. Suatu metafora bahwa laut dengan gelombangnya yang congkak, gitu kan? Dan laut menggambarkan manusia. Laut menggambarkan gejolak manusia di dalam dunia ini yang berbuih-buih dan tidak menentu, yang terus bergerak. Di dalam kitab Wahyu sangat jelas bahwa kumpulan air itu adalah orang-orang yang banyak. Dan oleh karena itu di hadapan tahta Allah katanya ada laut, tapi laut yang tidak bergelombang lagi. Laut yang katanya seperti kristal, seperti kaca. Dan kemudian di langit baru dan bumi baru, Anda baca di dalam kitab Wahyu juga, tidak akan ada laut lagi. Jadi laut adalah gambaran gejolak manusia juga. Sampai di sini gelombang-gelombangmu yang congkak. Nah, Tuhan ingin kasih tahu juga kepada Ayub. Ayub kan komplain, Tuhan kenapa engkau biarkan orang fasik? Tuhan kenapa engkau mengizinkan orang-orang jahat bertambah? Itu adalah teriakan bukan hanya Ayub, teriakan Asaf, masih ingat itu di Mazmur pasal 73. Kenapa Tuhan biarkan? Tapi Tuhan ingin kasih tahu, tidak. Aku masih pegang kendali. Dan aku tidak membiarkan kejahatan manusia melampaui batas. Nah, kalau sudah mau melampaui batas, ya Tuhan hapus itu. Seperti pada zaman air bah Nuh. Nah, ini hal yang sangat indah. Oke, sepertinya kita tidak akan selesai ya dalam poin-poin kita, tapi kita masuk ke poin yang ketiga di sini. Poin yang pertama tadi adalah peletakan dasar bumi, poin yang kedua adalah pengekangan terhadap laut. Poin yang ketiga adalah perubahan bumi. Ini ada dari ayat 12 sampai ayat 15. Perubahan bumi. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang fasik dikebaskan darinya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang fasik
dirampas terangnya dan lengan yang kuat dipatahkan. Nah, Tuhan berkata di sini, apakah engkau yang mengatur datangnya fajar? Tuhan bilang kepada Ayub. Setiap hari tanpa gagal matahari terbit. Fajar merekah, suatu hari yang baru muncul. Dan itu digambarkan seperti katanya apa? Bumi berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Anda harus paham maksudnya meterai ini apa. Ya, meterai yang dimaksud di sini bukan kayak perangko. Kalau meterai kita hari ini kan kayak perangko gitu ya. Bukan, meterai ini lebih kayak stempel pada zaman itu. Stempel. Jadi bagaimana mereka mau memeteraikan sesuatu? Jadi ada tanah liat ya. Kemudian meterai itu biasanya dalam bentuk silinder. Dan ini juga cara mereka printing zaman dulu. Jadi misalnya Raja Koresi dia mau bikin dekret itu harus disebar ke begitu banyak daerah. Gimana caranya? Waktu itu kan belum ada tinta printing, mereka pakai silinder. Kemudian mereka bikin tanah liat. Dan di silinder ini mereka bikin huruf-hurufnya. Supaya kalau silinder ini ditaruh ke atas tanah liat itu, kemudian silinder itu digolekin begini, maka di atas tanah liat itu akan tercetak huruf-hurufnya. Jadi itu adalah silinder meterai dengan tanah liatnya di situ. Jadi ketika silinder itu digulingkan, maka tanah liat itu menjadi yang tadinya kosong menjadi ada tulisan, jadi bermakna. Dan Tuhan menggambarkan bumi berubah setiap kali fajar datang. Seperti itu, tadinya gelap. Tadinya bumi itu seperti kosong, kegelapan, Anda nggak bisa lihat apa-apa. Lalu tiba-tiba fajar mereka, dan merekanya fajar itu kan seperti suatu silinder yang digulingkan, karena dia datang dari timur, ya, dari timur bergulir ke barat. Dan di mana silinder itu berguling, di mana fajar itu nyampe, di situ muncul warna, makanya di sini segala sesuatu berwarna seperti kan. Di situ muncul detil-detil dunia ini dengan adanya sinar matahari. Dan karena kebanyakan perbuatan kejahatan dilakukan pada malam hari, maka ketika fajar itu datang katanya, itu bagaikan mengebaskan orang fasik dari tempatnya. Di mana perbuatan-perbuatan mereka terlihat dan kejahatan-kejahatan mereka terbongkar. Inilah cara Tuhan untuk berkata kepada Ayub juga bahwa, jangan khawatir, akan ada waktunya aku mengebaskan orang fasik. Karena bumi akan berubah seperti fajar merekah. Nah, ini adalah suatu tantangan Tuhan bagi Ayub. Tuhan menjawab Ayub sebenarnya bahwa, Ayub, kamu ada nggak mengatur hal-hal ini? Mengapa kamu berpikir kamu bisa mengatur ini lebih baik daripada aku? Coba satu poin lagi, karena masih ada waktu satu poin lagi ya. Poin yang keempat di sini, ayat yang ke-16 sampai 18. Ini adalah pintu gerbang maut. Oke, jadi yang pertama adalah peletakan dasar bumi, yang kedua adalah pengekangan laut, yang ketiga adalah perubahan fajar, yang keempat adalah pintu gerbang maut. Ayat 16, engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan di dasar samudera dalam? Apakah pintu gerbang maut terbuka bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Oke, pintu gerbang maut di sini dalam bahasa Ibrani, ya, Sha'arei Mawet. Ini bisa jadi mengacu kepada jalan kepada Seol. Seol adalah tempat orang-orang yang mati dikumpulkan. Dan Alkitab dengan konsisten menyatakan bahwa Seol itu ada di bumi, di bawah bumi. Memang sains sampai sekarang juga manusia belum tahu ada apa di dalam bumi kita. Kita hanya belajar, ya, kalau di geologi dan sebagainya ada yang disebut kita ini tinggalnya di crust, permukaan. Lalu di bawah crust nanti ada mantel bumi katanya. Lalu di bawah mantel bumi ada core, ada inti bumi, ada outer core, inner core, dan lain sebagainya. Tapi ada nggak orang yang pernah masuk ke dalam? Ya, belum ada juga. Kalau bikin filmnya sih banyak gitu. Ya. Bikin fiksinya, Jules Verne dulu menulis Journey to the Center of the Earth katanya. Lalu diimajinasikan masuk ke dalam lalu ketemu dinosaurus segala macam. Itu bohongan lah semua. Gitu kan. Ya,
manusia nggak tahu ya, tapi ada Hades di situ, ada Sheol di situ. Dan kita berkata bahwa Tuhan ingin bilang sama Ayub di sini, kamu begini-begini saja kamu tidak tahu. Bagaimana kamu mengklaim Allah tidak adil kalau kamu belum bisa lihat bagaimana Allah bertindak kepada orang yang sudah mati? Ya. Bagaimana kamu bisa berkata, Tuhan kenapa engkau tidak memberikan keadilan? Loh, kamu belum lihat semuanya. Apakah kamu tahu bagaimana Tuhan berurusan dengan mereka yang mati? Kamu tidak tahu. Jalan ke sana pun kamu tidak tahu. Dan semua ini adalah supaya manusia rendah hati di hadapan Tuhan dan sungguh memuliakan Dia. Oke, kita akan stop sampai di sini. Ini kita akan lanjutkan lagi di kali berikutnya. Ya, kita belum selesai di pasal 38, ada 39 dan seterusnya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Ayub. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak di surga. Engkau rela untuk berbicara kepada Ayub, berbicara kepada kami. Itu adalah penyingkapan wahyu dari Engkau. Sungguh luar biasa Tuhan, biarlah kami belajar dari semua itu. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.